Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Eli Nurlia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Melisa Cindy Wahyuni dari kelas 2E Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670230151. Izin saya di sini ingin mempresentasikan mengenai UTS mata kuliah Sistem Ilmu Politik, yaitu menceritakan mengenai hal sistem politik di Indonesia pasca pemilihan pemilu presiden. Mengenai sistem politik di Indonesia pasca pemilihan pemilu presiden. Pada tahun 2024, Indonesia baru saja menyelesaikan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Setelah suatu proses pemungutan suara yang ketat, akhirnya keluar hasil sebagai berikut. Pasca pelantikan presiden baru langsung menunjuk nama-nama menteri kabinet, banyak perombakan posisi kunci dilakukan. Menteri Luar Negeri, Keuangan, dan Pertahanan diganti dengan nama-nama yang baru. Terjadi juga penataan ulang beberapa kementerian dan lembaga negara. Di DPR, kalangan partai pengusung presiden tampak semakin kuat. Mereka berusaha mempengaruhi pembahasan RUU utama maupun anggaran negara. Partai-partai oposisi menyuarakan pendapat dengan keras soal kebijakan pemerintah. Terjadi debat yang cukup alot. Pada pertengahan masa jabatan, Presiden tampak mengubah arah kebijakan ekonomi. Hal ini menimbulkan dari berbagai pihak ekonomi maupun mengalami pasang surut akibat dinamika global yang sedang tak menentu. Di sisi lain juga, KPK terus menindak koruptor dengan tanpa takut. Bahkan beberapa anggota elit, politik, dan birokrat diciduk. Rakyat tampak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian, sistem politik di tanah air terus berjalan. Meski ada adaptasi dan dinamika, senantiasa terjadi prinsip-prinsip demokrasi diyakini akan tetap terjaga. Sistem politik di Indonesia kemungkinan akan mengalami beberapa perubahan pasca pemilihan presiden, yaitu pertama, presiden yang terpilih akan memiliki mandat penuh untuk 5 tahun ke depan sebagai kepala negara pemerintahan. Ini akan memastikan stabilitas dan kontinuitas kebijakan selama masa jabatan baru. Presiden baru dapat membentuk kabinet baru dan melakukan perombakan struktur kementerian atau lembaga jika diperlukan. Ini akan mempengaruhi dinamika kekuasaan di tingkat eksekutif. 2. Pemerintahan baru kemungkinan akan membawa gaya kepemimpinan dan agenda prioritas yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, konstelasi politik di DPR dapat berubah mengikuti hasil pemilu legislatif 2024. Hal ini akan mempengaruhi proses legislasi dan hubungan dengan eksekutif. 4. Munculnya partai-partai baru yang lolos parlementer dapat mengubah dinamika koalisi-koalisi di parlemen. 5. Sistem politik multipartai diperkirakan akan berlanjut dengan adanya beberapa partai besar yang saling bersaing. 5. Sistem checks and balance antar lembaga negara diharapkan dapat terus berjalan dengan baik pasca pemilu presiden 2024. Mengenai persoalan integrasi politik dengan pembangunan ekonomi secara historis. Pertumbuhan ekonomi dapat terhambat apabila di dalam sistem politik suatu negara tidak dapat integrasi politik yang kuat. Perekonomian secara nyata berubah jauh lebih lambat dibandingkan pengaturan politik, dan di banyak di negara pertumbuhan ekonomi yang besar tidak mungkin terjadi meskipun masih terdapat perubahan politik yang besar tanpa diikuti dengan label pembangunan politik yang di dalamnya terdapat integrasi politik. Maka dari itu perlu menakar kembali seberapa besar integrasi politik yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan dimensi vertikal dan horizontal dalam hubungan politik kita untuk membangun integrasi yang kuat. Persoalan kepercayaan publik kepada elit politik atau dimensi vertikal harus dibenahi dengan evaluasi implementasi aspek regulasi yang sudah dibuat. Jika pada kenyataannya memang ada
kesinkronan antara implementasi kebijakan dan regulasi, maka pemerintah harus mengarahkan dengan segala daya dan upaya agar tidak sinkronan tadi bisa kembali sejalan. Hal ini penting mengingat bahwa integrasi politik secara vertikal akan berdampak pada kinerja lembaga-lembaga politik untuk menyelesaikan persoalan ekonomi seperti yang sudah dipaparkan tadi. Akan halnya integrasi politik horizontal bisa tercapai apabila masyarakat semakin menyadari bahwa keberagaman yang tumbuh dalam sosial dan budaya sendiri merupakan sesuatu yang dihargai tanpa harus meniadakan satu sama lain. Justru dengan kesadaran sebagai bangsa yang majemuk, nilai-nilai lokal bisa terpelihara, berkesinambungan, alam bisa terjaga untuk generasi selanjutnya. Tentu saja, ini juga membutuhkan campur tangan dari pemerintah dengan upaya pendidikan, politik berkesinambungan, dan sosialisasi politik terus menentukan bagi seluruh anak bangsa demi terwujudnya tujuan bernegara dan ketertiban dalam sistem politik kita. Sirkumstansi yang ada pada tahap konsolidasi demokrasi tentu berbeda dengan dua tahapan sebelumnya. Pada tahap konsolidasi demokrasi muncul berbagai kompleksitas yang hadir sebagai konsekuensi dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Tahap ini juga diproyeksi dan berlangsung panjang yakni hingga 2014 hingga 2019 atau membutuhkan waktu sedikit hingga 15 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proses pada konsolidasi demokrasi berjalan tidak mudah dan memiliki hambatan yang tidak sedikit. Hal ini dapat dijawab dari definisi melekat pada konsolidasi demokrasi itu sendiri. Larry Diamond dalam bukunya berjudul Developing Democracy Toward Consolidation pada tahun 1999 menyatakan konsolidasi demokrasi sebagai upaya untuk memelihara stabilitas dan presistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai regenerasi legitimasi secara kuat dari seluruh aktor publik baik di tingkat elit maupun akar rumput, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintah dan sistem politik yang paling tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan merujuk pada pemahaman tersebut, konsolidasi akan berjalan mulus apabila komitmen, konsistensi, dan kesinambungan proses yang diyakini dan dimiliki oleh seluruh aktor politik yang ada. Ini tentu tidak mudah karena politik secara logika lebih sering dimaknai sebagai seni kepentingan dan kekuasaan, alih-alih untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Ada banyak potret sederhana bagaimana konsolidasi demokrasi kerap tersendat pelaksanaannya. Otonomi daerah ternyata belum 100% menyejahterakan rakyat. Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang sering tersandung kasus korupsi, birokrasi masih gemuk dan lamban dalam melayani masyarakat, serta masyarakat sendiri yang terjerat dengan apatisme politik yang ditunjukkan oleh masyarakat. Banyaknya golput dalam setiap perhelatan pemilu. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ya. Ada indikator kuantitatif untuk melihat dampak nyata demokrasi dalam bentuk kualitas pembangunan manusia, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinannya, dan daya saing global, dan masih banyak lagi. Kondisi hari ini semua indikator tersebut masih dalam kategori butuh penguatan dan improvisasi agar lebih optimal. Dalam studi yang dilakukan oleh Lemhanas RI menggunakan konsolidasi demokrasi dan 4 rumpun permasalahan utama dari proses yang sedang berjalan, yakni budaya politik, regulasi atau peraturan perundang-undangan, kapasitas kelembagaan, serta adaptasi teknologi. Pemilu 2024 sebagai momentum 2024 sudah di depan mata. Pasca pemilu penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan tahapan di mana prinsip-prinsip demokrasi sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara. Arah demokrasi di Indonesia hingga saat ini telah mengantarkan kita pada tahap konsolidasi demokrasi, di mana pemilu tidak lagi hanya bersifat
prosedural tetapi substansial. Hal ini mulai terlihat sejak pemilu tahun 2014, 2019 hingga 2024. Peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penyelenggara pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahap berikutnya, yaitu demokrasi yang matang. Studi yang dilanjutkan Lembaga Ketahanan Republik Indonesia Lemhanas RI menyatakan bahwa tujuan demokratisasi ini berjalan saat ini adalah untuk mewujudkan demokrasi yang matang pada tahun 2029. Maka dari itu, pemilu 2024 merupakan agenda krusial dalam tahapan konsolidasi demokrasi karena menandakan satu langkah lagi menuju kematangan demokrasi. Pada tahap ini, akan terbukanya peluang besar bagi perjalanan demokrasi di Indonesia karena kematangan demokrasi akan diiringi dengan penguatan institusionalisasi, good governance yang optimal, dan kepastian hukum yang kuat. Posisi pemilu 2024 menjadi penting juga untuk melihat peningkatan jumlah pemilihan muda sebagai dari 55% yang akan mempengaruhi arah perpolitikan bangsa dan kebijakan strategis jangka panjang. Angka peningkatan partisipasi politik publik terutama pemilihan muda terus naik semenjak pemilu 2019 hingga saat ini. Media dan teknologi menjadi faktor pendorong bagi partisipasi pemilihan muda. Bak pisau tertanam dua, pemanfaatan media di teknologi ini memunculkan tantangan baru dengan terbentuknya polarisasi masyarakat dalam politik dan penyebaran disinformasi. Fenomena regresi demokrasi yang terlihat seputar persoalan pemilu yang menundukkan polemik juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan demokrasi. Untuk itu, konsolidasi demokrasi pasca pemilu 2024 menjadi penting demi menjaga keberlanjutan pembangunan demokrasi yang stabil. Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca pemilu. Dalam membangun fondasi yang kokoh menuju kematangan demokrasi, pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Isu pemilu yang curang, yang penuh polemik, dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi. Munculnya kesadaran kolektif dalam pengawalan isu-isu politik pasca pemilu menunjukkan kepercayaan publik pada proses demokrasi yang berjalan. Akses informasi yang transparan dan mudah diakses menjadi salah satu upaya menjaga harapan demokrasi. 2. Adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transformasi digital mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam memastikan pengambilan keputusan pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan. Peran badan-badan dan instansi pemerintah haruslah berintegrasi sesuai tupoksi masing-masing. Efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga demokratis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik perlu menjadi perhatian umum. Partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi menjadi penting dalam menjamin kualitas kader yang duduk di legislatif sebagai tonggak demokrasi. Wadah-wadah diskusi di ruang publik sudah harusnya dapat menjangkau aspirasi masyarakat. Apabila kapasitas kelembagaan diperkuat, akan munculnya praktik good governance yang syarat dan nilai-nilai demokrasi. Keempat, sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, perlunya penguatan kapasitas hukum. Penguatan kapasitas hukum mencerminkan independensi dan integritas penegak hukum, regulasi, serta lembaga hukum itu sendiri. Kelima, aspek lain yang perlu diperhatikan juga adalah pendidikan politik, terutama bagi generasi muda. Pendidikan politik perlu diperkuat untuk menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dalam upaya menuju kematangan demokrasi. Beberapa upaya yang disebutkan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024.
Dengan penguatan konsolidasi demokrasi, bukanlah tugas yang mudah untuk memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadikan teladan dalam maju kematangan demokrasi. Dari perihal tersebut, di sini juga banyak sekali ya masalah-masalah yang ada pasca pemilihan presiden, yaitu pada tahun 2024 ini ada masalah yang mengkeretakan dalam koalisi pendukung pemenang Pilpres. Bisa saja ada partai koalisi yang menginginkan posisi strategis tertentu tapi tidak terpenuhi. 2. Demokrasi dari pendukung calon yang kalah tidak terima dengan hasil Pilpres berpotensi menimbulkan kerusuhan. 3. Sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, calon yang kalah bisa mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 tahun ini. Dan 4. Meningkatkan sentimen kerusuhan sosial berbasis SARA yang akibat hasil Pilpres. Dari permasalahan tersebut banyak sekali yang ada pasca pemilihan presiden 2024, maka dari itu perlu sekali mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Untuk guna kombinasi berbagai pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi gejolak dan memperlancar sistem politik. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem politik di Indonesia pasca pemilihan presiden 2024. Yaitu pertama, meningkatkan komunikasi antar eksekutif dan legislatif, memfasilitasi dialog konstruktif untuk mencapai konsensus terkait program pemerintahan. 2. Membangun koalisi kerja dengan partai-partai pendukung, mengurangi tekanan dari oposisi dengan dukungan fraksi mayoritas di DPR. 3. Terapkan good governance dan akuntabilitas yang kuat, mengatasi protes dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. 4. Terapkan inklusi dalam penyusunan kebijakan, semua pihak terwakil untuk mengakomodir aspirasi masyarakat secara luas. 5. Gelar dialog terbuka dengan elemen masyarakat, mencari solusi kompromi terkait isu-isu yang kontroversial secara partisipatif. 6. Kuatkan kelembagaan pengawas seperti KPK dan BPK. Jaminan independensi lembaga agar tetap bisa menjamin sistem checks and balance. 7. Lakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, tangani ego sektoral, politik identitas, dan diskriminasi daerah. Pasca Pilpres kali ini mengenai demokrasi di Indonesia, ada beberapa faktor untuk membangun Indonesia semakin maju untuk memenuhi kewenangan rakyat untuk memilih pemimpin tetap dihargai. Berikut beberapa faktor-faktornya. 1. Komitmen seluruh pihak untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Pemilihan harus dilaksanakan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Semua calon harus diberikan kesempatan yang setara. 2. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan akan semakin memperkokoh demokrasi. 3. Kepastian hukum dan pengawas yang kuat. KPU dan lembaga pengawas lain harus tegas menghindar pelanggaran secara adil dan independen. 4. Benturan pandangan harus diselesaikan secara damai dan beradab. Debat harus menetapkan fakta dan data, bukan sentimen dan tuduhan saja. 5. Pemenangan calon harus diakui secara luas, ketiadaan gugatan hasil pemilu dan memperkuat legitimasi pemerintah terpilih. 6. Terjaminnya hak asasi seperti kebebasan berekspresi, ruang demokrasi terus terbuka untuk seluruh warga Indonesia. Kesimpulan mengenai sistem politik Indonesia pasca pemilihan presiden 2024. Sistem multipartai di Indonesia yang terdiri dari banyak partai politik masih akan berlanjut pada Pilpres 2024. Partai-partai akan terus berkompetisi menarik dukungan di DPR. Dominasi koalisi pendukung calon yang menang di pilihan presiden 2024 akan tetap berlangsung di pemerintahan dan DPR selama 5 tahun ke depan hingga Pilpres selanjutnya. Masih sangat besar berpengaruh elit dan oligarki politik terhadap proses kebijakan dan pendistribusian sumber daya politik di tanah air.
Pemerintahan pasca Pilpres 2024 ini harus mampu mengintegrasikan koalisi dan mengelola perbedaan agar tercapai stabilitas politik. Mengenai terlibatnya berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan kebijakan perlu ditingkatkan untuk menciptakan good governance yang sebaik mungkin. Mengenai diplomasi kebijakan dalam menangani berbagai segmen masyarakat penting guna mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mengenai politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompok tersendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama. Realitanya, politik memang dinamis. Politik hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tegangan rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapainya budaya politik yang sehat. Ya, itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pasca Pilpres 2024 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.